Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam penjagaan dan perlindungan yang selalu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami berpadanan dengan panggilan-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 3 ayat yang ke-13, di mana kitab Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus pada pagi ini berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini akan saya beri judul yaitu sabar. Hanya 5 huruf, S-A-B-A-R. Tetapi perlu keberanian dan kekuatan yang dari Tuhan untuk kita punya karakter serta jiwa yang sabar. Puji Tuhan, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sehari-hari menuntut kita untuk melatih kesabaran tentunya. Dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, tidak menutup juga di tempat pelayanan. Kita akan berurusan dengan rekan kerja kita, konflik, ya, apalagi tentang macet, kemacetan yang terjadi di Jakarta, antri di supermarket, hal-hal yang kecil pun terkadang menuntut kita untuk kita bersabar. Namun kesabaran seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ya Bapak Ibu, tapi kita belajar. Banyak dari kita harus mengakui bahwa kita ini sulit untuk sabar. Sulit untuk disuruh menunggu. Ya. Nah, kita tidak bisa mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Cara orang memperlakukan kita dan situasi yang kita hadapi terkadang berada di luar kendali kita. Banyak orang yang harus kita hadapi dan mereka bisa jadi keras kepala, membuat kita frustasi. Orangnya egois, tidak mau tahu dan sulit sekali untuk mengerti akan orang lain. Mereka mengatakan dan melakukan hal yang salah pada waktunya. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu, kita belajar bersikap sabar karena tidak menutup kemungkinan kita semua juga pernah bersikap demikian. Amin Bapak Ibu. Untuk dapat bersabar, kita perlu melihat bahwa setiap orang memiliki masalah. Entah itu tagihan listrik misalnya, anaknya sedang sakit, ya, ataupun mereka yang bekerja lagi sepi, mungkin juga sakit kepala, sakit gigi, dan banyak hal lain yang harus ditanggung. Menjadi beban kehidupannya. Nah, kesabaran yang mengalir dari pemahaman kita juga harus ingat bahwa sesungguhnya Tuhan itu panjang sabar. Kita anak-anak Tuhan belajar seperti Bapa kita, panjang sabar. Dan pagi hari ini jujur, saya juga belajar panjang sabar Bapak Ibu. Saya orangnya nggak sabaran. Tetapi saya ingin belajar panjang sabar seperti beberapa orang yang saya lihat di sini. Ya, ada banyak. Saya tidak mau sebutkan, nggak enak saya.
Dia selalu sabar dengan kita. Ya, di samping itu kita pun belajar untuk semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Sebab kita pun perlu bersabar dengan sesama manusia, sesama kita yang ada di sekitar kita. Walau kesabaran adalah hal yang sulit, seperti tadi saya katakan, tetapi kita juga sering gagal untuk menjadi pribadi yang sabar. Ya, kita terkadang juga ingin untuk semakin percaya akan kuasa Tuhan atas hidup kita, maka kesabaran kita akan bertumbuh dan berbuah dari hubungan tentunya kita dengan Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 Bapak Ibu, ya, buah roh salah satunya adalah sabar. Saat kita belajar untuk mempercayai Tuhan, saat kita belajar mengandalkannya, saat kita berseru kepada Tuhan dan lebih fokus kepada Tuhan, situasi dan kondisi yang terjadi, kita akan memberikan kekuatan kita, kelemahan kita untuk menjadi pribadi yang sabar dengan melibatkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, belajar untuk bersabar karena Tuhan itu panjang sabar. Kita belajar dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengendalikan hidup kita, sikap kita, tutur kata kita. Semua karena Tuhan, bukan karena kita ini piawai untuk atau cakap untuk menjaga serta mengendalikan diri kita. Apapun situasi yang terjadi, kita tetap mohon Tuhan tambahkan aku kesabaran. Supaya setiap orang bisa melihat buah dari pertobatanku, buah kehidupanku. Dan setiap orang merasakan buah itu dan alangkah indahnya. Setiap orang bisa menikmati buah kehidupan kita melalui kesabaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap masalah? Tentunya kita harus belajar untuk hidup bersama-sama sampai saatnya Tuhan melepaskan kita dari yang namanya egois, yang namanya mementingkan diri sendiri. Kita belajar dari Tuhan. Kita terus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan, berikan aku hatimu, supaya aku bisa seperti Engkau, berpadanan dengan Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan saya jujur sangat terberkati dengan beberapa sikap bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para ladies yang begitu telaten, begitu sabar, ya. Dan itulah teladan mereka yang menjadi panutan, yang menjadi contoh dalam hidup saya, untuk saya bisa sedikit bersabar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kami. Engkau yang begitu panjang sabar, yang tidak pernah habis-habisnya kesabaranmu itu dalam mengampuni kami, dalam mengampuni segala kelemahan kami, dosa kami, tutur kata kami, segala kejahatan yang sudah kami lakukan. Engkau begitu selalu menyediakan maaf, selalu membuka pintu pengampunan bagi kami. Dan kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami mau belajar juga bersabar kepada orang lain. Karena Tuhan, Engkau sudah menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya guru dan teladan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.